Welcome to Bicara Bicara Podcast. Bincang seru dan asik. Punyanya Bekasi. Halo, apa kabar nih Sobat BC Bekasi? Selamat datang di Bicara Podcast edisi perdana ya Lintang Betul. ya. Semoga seluruh Sobat BC Bekasi dalam keadaan sehat dan kondisi terbaiknya ya. Kita ucapin terima kasih karena telah mau bergabung dengan Bicara Podcast edisi perdana pada hari ini. Seperti yang tadi Yosep telah jelaskan nih Sobat BC Bekasi, kalau ini merupakan podcast perdana kami. Mungkin tadi Sobat BC Bekasi udah lihat di opening kalau nama podcast kita Bicara Podcast ya Yosep ya. Betul. Dan kenapa sih BC Bekasi ini bikin Bicara Podcast? Jadi podcast ini kita harapkan sebagai wadah bercerita, tentunya nggak cuma cerita aja, tapi ceritanya yang mengedukasi dengan dialog interaktif yang kita akan mengundang tamu-tamu yang spesial dan tentunya tema yang kita angkat tema-tema yang lagi in. Betul, yang paling menarik ya Lintang Betul ya. sekali Yosep. Dan Yosep, kemarin itu masih ada satu peringatan hari nasional yang masih terlewat oleh kita di bulan April kemarin. Tanggal 21 April biasanya kita memperingati Hari Kartini. Kenapa sih memperingati Hari Kartini itu menjadi sangat penting untuk kita, khususnya untuk kaum wanita di seluruh Indonesia? Kenapa Lintang? Karena kalau dulu nih Yosep nih, stigma masyarakat itu seperti perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, Betul. ngapain sih perempuan itu kerja di rumah aja lah urusannya, yang penting dapur ngebul terus nih. Di dapur masak aja, Iya. ngurus anak aja ya Lintang Dan ya. Kartini lah Yosep yang sangat berjasa untuk memperjuangkan hak wanita dalam pendidikan juga, pokoknya haknya sama lah antara laki-laki dan perempuan. Betul banget Lintang. Nah, kalau misalkan walaupun Kartini ini sangat memperjuangkan hak para perempuan, saya sebagai laki-laki juga mengagumi Juga Kartini mengagumi. loh Lintang. Betul, karena selain para sayang cantik nih ya Lintang ya, Kartini itu juga sangat luar biasa berhasil membuat semangatnya sampai di era modern ini menciptakan para Kartini modern Betul Lintang. sekali. Jadi semangatnya Kartini masih tetap berkibar lah di dalam masing-masing perempuan di Indonesia ya. Betul, Sep, sehingga ya. hari ini melahirkan seperti Lintang nih, perempuan yang bisa berkarir di Bea Cukai. Betul. Dan juga bisa menciptakan para perempuan yang bisa berdiri dengan cantik dan tetap elegan Lintang. Betul sekali Yosep. Dan seiring berkembangnya waktu dan zaman, seiring berkembangnya pemikiran-pemikiran, Betul. dengan semangatnya Kartini akhirnya timbul yang namanya kesetaraan gender Yosep. Betul. Mungkin Sobat BC Bekasi ini udah nggak asing ya dengan kata-kata kesetaraan gender. Ini kita udah mulai nyerempet-nyerempet ke tema kita, podcast Betul. pertama kita nih. Betul, Temanya Yosep. Boleh dikasih bocoran? Mungkin Sobat BC Bekasi sampai sekarang agak lagi bingung nih, kok Iya, kenapa berarti kita sih ngomongin Bea Cukai Bekasi ngomonginnya kesetaraan gender, Kartini. Benang merahnya apa Yosep? Benang merahnya? Padahal Bea Cukai Bekasi kantor yang memungut bea masuk, Betul pajak, sekali. tapi malah ngomongin kesetaraan gender nih. Sedikit cuplikan aja nih Lintang nih. Nanti kalau misalnya kebanyakan nanti narasumber kita nggak punya konten lagi Iya nih takutnya. benar. Jadi kita kasih depannya aja ya. Oke, jadi Bea Cukai Bekasi dalam mendukung kesetaraan gender Lintang juga mengimplementasikan namanya pengarus utamaan gender. Nah, dalam rangka untuk mendukung kesetaraan gender dan pengarus utamaan gender itu sendiri, akhirnya kita ciptakanlah yaitu tema podcast kita hari ini, yaitu Kartini dan kesetaraan gender setara bukan berarti sama. Nah, Seperti luar itu, biasa Lintang. ya tema kita hari ini ya Yosep ya. Tadi kan saya juga udah menyinggung kalau pastinya narasumber yang kita undang tuh narasumber keren. Yang Siapa sih narasumber kita hari ini Gak Yosep? kaleng-kaleng Nggak Lintang. kaleng-kaleng Yosep. Siapa Untuk itu Yosep? Edisi perdana ini kita telah mengundang dua narasumber yang luar biasa. Langsung dua nih kita nih. Langsung dua. Yang pertama itu adalah orang nomor satu di Bea Cukai Bekasi Lintang. Leader BC Bekasi berarti ya. Betul, pasti semua sobat BC Bekasi udah pada tahu dong ya siapa itu. Nah, yang kedua ini adalah paket komplit Lintang. Paket komplit gimana tuh? Dia adalah seorang ibu milenial pegawai Bea Cukai Bekasi Wah, Lintang. berarti podcast kita hari ini lengkap banget ya. Ada dua perspektif berarti nih nanti ya, dari kepala kantor dan juga perwakilan milenial berarti ya Yosep ya. Betul, Perwakilan milenial Lintang. Bea Cukai Bekasi. Nah, tapi kira-kira kenapa sih Lintang narasumber kita ini ingin banget sih membicarakan tentang kesetaraan gender Lintang? Oh, tentunya narasumber kita yang kita undang hari ini tuh mendukung penuh Yosep kesetaraan gender. Banyak sekali nih, saya kasih cuplikannya lagi ya. Banyak Betul. sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh kepala kantor Bea Cukai Bekasi. Contohnya di kantor kita ini ada ruang laktasi yang sangat nyaman Yosep. Betul.
Saya suka nggak juga. Sikat ya editor ya, sikat ya. Suka apa nih Lintang? Suka tidur di situ. Waduh, editor tolong dipotong ya, dikat. Bercanda. Terus Oke. ada juga kesempatan cuti hamil bagi ibu-ibu yang sedang hamil, Yosep. Itu sebagian dari fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesetaraan gender di kantor Bea Cukai Bekasi. Nah, tadi kan kalau itu dari sisi perempuannya Dari Lintang sisi ya. perempuan. Tapi sebetulnya di Bea Cukai Bekasi ini juga memperhatikan seluruh pegawainya laki-laki, perempuan, khususnya di milenial juga nih Lintang. Iya betul sekali Yosep. Ada apa kita terkait milenial? Bahwa di Bea Cukai Bekasi ada namanya BEM Oh, iya, atau betul. tahu dong Lintang BEM? Kepanjangannya Badan Eksekutif Eksekutif Milenial Milenial. Bea Cukai Bekasi. Wah ternyata kesetaraan gender ini luas ya cakupannya Yosep ya. Cuma luasnya tuh maksudnya apa sih? Nanti kita tanyakan ke narasumber kita hari ini. Sepertinya langsung saja Lintang kali ya. Mungkin angle yang satu lagi kameranya bisa ditunjukkan. Ini dia narasumber kita pada siang hari ini. Ada Pak Bobi, Ada Pak Bobi dan Mbak Tata. Apa Oke. kabar nih Pak Bobi dan Mbak Tata? Baik, Mbak Lintang, Mas Yosep. Mbak Tata apa kabarnya? Baik, Mbak Lintang, Mas Yosip gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga sangat semangat nih. Dari tadi nggak tahu aja kita udah deg-degan sampai di depan kita udah ada kepala semangat kantor tapi sama tangan agak Mbak. tremor ya. Iya, agak tremor gitu nih kita. Tolong kenapa edisi perdana ngundangnya kepala kantor Iya. agak deg-degan nih. Mohon izin Pak. Iya. Mungkin dari tadi kita udah cuap-cuap nih Pak, izin Pak. Kita udah cuap-cuap sedikit tentang sampulnya tema yang mau kita bahas hari ini. Mungkin kita langsung boleh ke pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Apa nih saya pertanyaan yang pertama? Oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang kesetaraan gender nih Pak Bobi dan Mbak Tata. Tapi kita mau dengar sih pandangannya dari Pak Bobi dan Mbak Tata. Sebetulnya kesetaraan gender itu seperti apa menurut Pak Bobi dan Mbak Tata? Mungkin Pak Bobi Pak dulu Bobi kali dulu ya. mungkin ya, Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lintang, Mas Yosep, terus Mbak Tata juga. Kita hadir di acara perdana kita ya, podcast pertama kali Bea Cukai Bekasi. Saya pikir temanya cukup menarik tadi ya, kesetaraan tidak berarti sama. Nah teman-teman begini, kalau pertanyaan itu ditanya ke saya sampaikan dulu pendapat begini, bahwa antara gender dan jenis kelamin itu kita harus pahami dulu ya. Betul. Kita harus pahami, dan ini saya akan sharing pendapat saya gitu. Kalau bicara seksualitas atau jenis kelamin itu hanya identitas ya, identitas yang menunjukkan perbedaan saja. Stop. Jadi pengertiannya sesempit itu saja. Nah, tapi kalau ketika kita bicara gender, maka yang identitas yang berbeda tadi kita mulai lekatkan dengan peran. Kita mulai lekatkan dia dengan fungsi, lekatkan dengan kewajiban, lekatkan juga dengan hak, dan yang terakhir baru kita bicara kesetaraan. Gitu ya. Jadi kalau tadi yang sempit, kita angkat ke yang lebih luas. Nah, kesetaraan itu sifatnya kualitatif. Ya, artinya mungkin mengawang-awang gitu ya. Ukurannya apa sih kalau ngomong kesetaraan? Nah, biasanya itu diikuti dengan yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu dari tema kita ada tadi terselip, judulnya adalah sama. Ya. Nah, jadi kalau dibikin rumus matematika sedikit gitu ya. Siap. Wah, menarik ini Lintang Menarik, nih. ya, Ya. Dari kesetaraan jadi ada matematika sedikit. Nah, Gimana, kita Pak? biar gampang kita mengadopsinya. Kesetaraan itu tidak sama dengan, artinya kesetaraan tidak sama dengan sama. Ya. Jangan sampai kita bicara kesetaraan itu sama dengan sama. Ya. Jadi ini harus kita kita bedakan. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jauh, mungkin berbagi dulu dengan Mbak Tata kali ya. Baik. Terhadap konsep-konsep tadi. Kalau dari Pak Bobi tadi kesetaraan, setara bukan berarti sama. Sama, Gitu. Itu dari Pak Bobi. Nah, kalau dari Mbak Tata gimana? Kesetaraan gender itu apa sih, Mbak? Singkatnya menurut pandangan saya, kesetaraan gender itu di mana semua orang mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu Mbak Lintang dan Mas Yosep. Jadi kurang lebih kita dapat bahwa kesetaraan gender itu setara tapi bukan berarti Iya. sama. Untuk mencapai kesetaraan itu ada beberapa perlakuan-perlakuan yang harus disesuaikan Yosep. Iya. Betul sekali Lintang.
Tadi kan Pak Bobi sudah menjawab ya Yosep ya, apa pengertian kesetaraan gender menurut Pak Bobi. Tadi konsepnya, ada nggak sih Pak contohnya yang bisa lebih menggambarkan ke kita lagi kesetaraan gender itu? Betul, Pak. Ya, saya senang dalam memberikan suatu konsep itu disertakan dengan beberapa contoh gitu ya, supaya kita mudah untuk mengingatnya. Tadi saya bilang kesetaraan itu tidak mesti harus sama. Betul, Pak. Tapi di dalam kesetaraan jangan lupa ada jenis kelamin tadi ya. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya gini, saya ambil di Bea Cukai Bekasi saja. Misalnya ada datang seorang laki-laki dan dia kakek-kakek gitu. Betul. Sebelahnya lagi ada seorang pemuda gitu ya, datang ke kantor Bea Cukai. Nah, saya mau tunjukin di antara mereka berdua itu punya kesetaraan, yaitu mendapatkan layanan kita. Layanan apapun yang ada di Bea Cukai Bekasi. Nah, tapi yang tidak samanya adalah ketika kakek-kakek itu harus antri berlama-lama, misalnya karena antriannya panjang, layanan kita banyak, maka kita geser ke suatu ruangan yang khusus. Tapi laki-laki tadi yang misalkan usianya jauh lebih muda dari kakek-kakek tadi, ya dia tetap di dalam antrian. Nah, disitulah konkretnya bahwa identitas tadi yang membedakan, misalnya pemuda tadi atau pemudi tadi itu perempuan dengan kakek-kakek, tapi layanannya setara kita berikan. Sama-sama misalnya layanan kita 1 jam, 30 menit, 15 menit gitu, ya kita berikan kepada mereka berdua secara sama. Tapi tempatnya saja yang berbeda. Kira-kira itu konkretnya, Pak. Wah, semakin tergambarkan dengan contoh ya Yosep ya. Dan ternyata kesetaraan gender itu luas ya Pak ya. Tidak hanya melulu soal perempuan dan laki-laki, tapi terkait umur atau dengan kebutuhan-kebutuhan khusus itu juga termasuk dalam kesetaraan gender ya Pak ya. Betul, iya gitu. Karena kita nggak mungkin ya memaksa orang yang berkebutuhan khusus harus lewatin Iya, tangga, karena padahal kan- dia masih harus pakai kursi roda Iya, ya. energi yang rentang ya. berbeda-beda Betul, Yosep. betul. Tadi kita udah melihat dari pemahaman Pak Bobi dan Mbak Tata yang sangat mendalam nih terkait kesetaraan gender. Ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Bapak terkait kesetaraan gender ini Pak, dan Mbak Tata juga? Mungkin dari siapa mungkin dulu dari nih Mbak Pak? Tata dulu, Mbak Kak. Tata Mbak dulu, Tata, oke iya. Mbak Tata dulu. Silakan Mbak, siapa sih tokoh yang menginspirasi untuk kesetaraan gender dari Mbak Tata? Orang yang menginspirasi saya tidak jauh adalah ibu saya sendiri. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan saya untuk tidak bergantung kepada orang lain sehingga saya bisa jadi perempuan yang mandiri. Kira-kira begitu. Independent woman. Independent Wina. woman ya saya. Luar biasa keren banget ini. Kalau dari Pak Bobi berarti Pak? Ya, maaf kalau saya memberikan contoh yang agak konvensional, tapi ini tetap fenomenal ya di tempat kita kan gitu ya. Siap. Tentunya Raden Ajeng Kartini, ya tokoh yang melahirkan banyak konsep yang tadi seperti Mbak Lintang sama Mas Yosep dan mungkin Mbak Tata juga kenal gitu ya istilah gender tadi gitu. Nah, R.A. Kartini ini kan pahlawan nasional kita ya. Betul, Pak. Dan dari sekian banyak pahlawan wanita tentunya yang menginspirasi. Satu buku yang mungkin terkenal yang beliau ciptakan adalah, dan kita nggak pernah lupa itu, Habis Gelap Habis gelap terbitlah Terbitlah Terang. Dan itu berawal dari kumpulan-kumpulan surat beliau gitu ya, waktu zaman kolonial penjajahan Belanda dulu. Nah, dari kumpulan surat itu intinya yang saya dapat dari sekian kita dapat pembelajaran adalah rasa ingin setara tadi. Betul. Sepengetahuan saya, pahlawan nasional Kartini itu tidak berjuang untuk sama. Beliau memperjuangkan kesetaraan dan salah satunya adalah pendidikan. Itu ya, itu menjadi satu tokoh yang terus ada di dalam pikiran kita. Nah, supaya lebih kelihatan update, Mas Yosep dan Mbak Lintang gitu ya. Dan saya juga setuju tadi Mbak Tata jadiin tokohnya itu adalah orang tua. Ya pun demikian kita semua pasti menokohkan orang tua kita gitu ya. Betul. Namun saya juga ingin menambahkan satu nih ya. Baru saja di bulan April di hari perayaan Kartini ini yang sama dengan kita, itu tanggal 25 April 2021 bertempat di Los Angeles, USA. Ini ada satu tokoh wanita bernama Yoon Yuh Jung. Yoon Yuh Jung. Ya,
Dia itu seorang wanita, seorang ibu, dan seorang nenek. Nah, coba kita perhatikan ya. Seorang wanita dan seorang ibu, kalau tadi konsep kita seperti saya bilang itu jenis kelamin atau seks, kan selesai di situ ya. Ya, perempuan gitu ya. Iya, perempuan, wanita. Mm-mm. Tapi mulai masuk kepada seorang nenek, dan ini dia yang saya bilang adalah perannya. Dia adalah warga Korea Selatan berusia 73 tahun yang pertama kali memenangkan Piala Oscar kategori aktris pendukung terbaik. Nah, mulai jadinya ada kesetaraan. Teman-teman tahulah semua, kita tahulah, teman-teman podcast juga tahu bahwa bertarung di Oscar itu kan luar biasa. Betul. Saingannya itu muda-mudinya banyak juga Kak. Muda-mudi, benar. Dan nggak kalah pesaing-pesaing itu justru dari anak-anak muda. Seperti kita punya milenial, mungkin di Oscar ada milenial juga kan. Nah, itu bisa dikalahkan sama ibu ini atau nenek ini. Nah, itu dalam suatu film yang bernama Minari, bergenrenya drama. Jadi dia berjuang begitu keras, ya, Dia pegang prinsip, menurut saya nih, pegang prinsip bahwa Oscar itu tidak milik laki-laki saja, atau milik anak muda saja, tapi orang tua juga bisa. Nah, barulah kita masuk ke diskusi kita tadi gender, maka di situ ada peran. Nah, kira-kira dua tokoh itulah yang berkaitan dengan perayaan Hari Kartini kita. Message-nya sama, yaitu kebangkitan, kesetaraan. Nggak mesti harus sama yang saya dapat jumlahnya, tapi ketika saya raih prestasi itu, maka di situ sebenarnya tercipta kesetaraan gender tadi. Gitu Mbak Lintang, Mas Yusuf. Luar biasa. Oke, tadi kita sudah menelik juga soal tokoh siapa sih yang dikagumi oleh Pak Bobi dan juga Mbak Tata. Betul, bahkan tadi udah agak menyerempet sedikit ya Lintang mengenai pertanyaan kita selanjutnya sebetulnya. Iya, sudah Lintang, nyerempet ya. ke pertanyaan kita selanjutnya. Bahwa tadi dari contoh tokoh dari Pak Bobi, bahwa kesetaraan gender itu bisa memberikan akses partisipasi juga manfaat bagi seluruh orang tanpa melihat dia laki-laki ataupun perempuan. Betul. Nah, kalau itu tadi kurang lebih adalah contoh yang diberikan, tapi dari Pak Bobi ataupun Mbak Tata mungkin bisa lebih jelas lagi nih, manfaat apa sih sebetulnya kesetaraan gender sehingga Sobat BC Bekasi ini pada paham gitu, ternyata kesetaraan gender ini memiliki manfaat yang luas seperti itu. Dari siapa dulu nih Pak yang mau Mungkin menjawab? silakan, Siapa dulu nih? Sulit dulu Pak kita. Aduh, kelamaan. Mungkin dari kita gantian ya, dari Pak Bobi ya, tadi kan Mbak Tata sudah ya. Iya. Izin Pak. Jadi gini, ini juga agak filosofis tapi artinya praktikal ya. Teman-teman, saya mengajak gini, kalau kita bicara gender, maka itu saya setuju dengan judul podcast kita, nggak selalu sama. Tapi mari kita lihat dari dua POV atau dua point of view. Sudut pandang. Sudut pandang. Ya, sudut pandang kita. Yang pertama POV itu adalah dari diri sendiri. Ya. Kalau kita di Bekasi atau sebagai ASN, maka kesetaraan itu saya taruh begini. Gapailah puncak karirmu dengan hasil kerjamu. Ya, itu tanamkan dalam diri kita. Ya, supaya kita mencapai kesetaraan gender tadi. Dan yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan point of view-nya orang lain yang itu justru di luar jangkauan kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, sepanjang kita menunjukkan performance kita yang baik gitu ya, kinerja kita di Bea Cukai Bekasi, bahkan nanti di penempatan seterusnya berikutnya, itu jangan lupa bahwa saya laki, saya perempuan, apapun usia saya berhak mencapai puncak karir saya. Kira-kira seperti itu gambarannya tadi. Nah, itu kalau tadi jawaban dari Pak Bobi, mungkin kita juga penasaran dari Mbak Tata nih, selaku milenial dan juga ibu di Bea Cukai Bekasi. Mungkin untuk manfaat kesetaraan gender bagi saya sendiri, sebagai perempuan yang berkarir di BC, saya melihat kesetaraan gender di sini sudah mulai meningkat ya. Apalagi dengan banyaknya seruan mengenai kesetaraan gender dan para pegawai perempuan di Bea Cukai semakin meningkat. Saya merasakan manfaatnya ketika saya hamil dan melahirkan. Di situ oleh instansi DJBC diberikan hak cuti yang sangat cukup, dan sekarang saya menjadi ibu yang menyusui
disediakan wadah ruang laktasi misalnya, untuk saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang ibu, seperti itu. Wah, luar biasa ya Sep ya. Jadi bisa terfokuskan kedua hal lah, kerja juga jalan, lalu menjadi seorang ibu pun juga jalan ya Mbak ya. Sesuai dengan yang seperti Pak Bobi katakan bahwa untuk mencapai karir teratas pun walaupun seorang ibu masih bisa juga diraih. Harus dihilangkan ya Sep, berarti pemikiran kayak untuk yang menjadi ketua harus kayaknya lebih pas laki-laki tuh tidak ada Pak ya. Wanita pun bisa ya Pak. Tidak hanya wanita yang belum menikah, tapi wanita yang sudah menikah juga mempunyai kesempatan itu ya Lintang ya. Ketua tim PUG kantor kita aja wanita ya Pak ya? Betul. Harus jadi, gitu ya. Udah nggak ada lagi stigma yang menjadi pemimpin tuh harus laki-laki tuh nggak ada ya Sep. Betul, tapi ngomongin tentang manfaat ya Lintang ya, pasti di tengah masyarakat kita ini masih menuai pro dan kontra. Oleh Pak Bobi dan Mbak Tata ya, bahwa kesetaraan gender ini malah dibilang lebih memihak kepada perempuan gitu. Laki-laki malah justru sekarang harus diemansipasi katanya Lintang. Karena katanya semakin terpojokan gitu lah sampai bahasa kasarnya. Katanya laki-laki makin terpojokan, wanita semakin dominan semakin gitu. dominan. Itulah pro kontra yang hadir Ada di di tengah masyarakat. masyarakat kita. Tapi tanggapannya selaku pegawai Bea Cukai Bekasi dari Pak Bobi dan juga Mbak Tata, bagaimana sih menanggapi pro dan kontra tersebut? Terlebih lagi kita sudah mempelajari ya Pak ya terkait kesetaraan gender, dan di Bea Cukai sendiri pun WCO pun mendukung kesetaraan gender dan mempelajari lebih dalam lagi Pak. Betul. Jadi bagaimana nih tanggapan Bapak terkait pro kontra yang ada di masyarakat dan Mbak Tata juga? Ya, terima kasih ya. Saya pikir pro kontra itu suatu hal yang lumrah ya. Makanya saya senang dengan acara ini. Mari kita mencoba mengatasi pro kontra itu dengan hal yang simpel sebenarnya ya. Itu pandangan orang saja, ada perlakuan yang berbeda. Tapi saya sekali lagi menganggap bahwa sebenarnya nggak ada, khususnya di kantor kita itu sebenarnya nggak ada. Ya, contohnya seperti ini. Ya kita ada di posisi kita masing-masing, tentunya berdasarkan performance kita sekali lagi ya. Nah, kalaupun lebih banyak laki-laki daripada perempuan dalam suatu tempat apapun itu karena memang proses awalnya saja. Ya, tapi mari kita lihat secara substansi. Pertanyaannya adalah apakah untuk mencapai posisi yang tertinggi, misalnya karena ini kita birokrasi ya, ada ganjelan nggak, ada hambatan nggak? Dan saya memandang itu nggak ada. Ya, jadi jangan menurut saya kita selesai menyamakan gender dengan jenis kelamin, tapi mulai melihat bahwa jenis kelamin itu ini secara kodrati kan gitu ya, nggak kita hilangkan, tapi ketika bertarung di dalam performance, maka kesetaraan itu ada di setiap level itu, setiap level pekerjaan kita. Jadi menurut saya sekali lagi tidak ada dikotomi itu, nggak apa-apa itu masyarakat menganggap atau orang lain, tapi mari kita jalani dengan konsep yang benar tadi. Jadi bukan melihat dari hanya laki-laki dan perempuan, tapi kembali ke performance ya Pak. Betul. Ya, untuk mencapai itu. Iya. Jadi akhirnya setara lah semuanya ya Pak ya. Iya. Bukan karena Mbak Tata nih lebih cantik gitu, akhirnya menjadi pejabat, enggak ya Pak ya. Harus tetap melihat dari bukan hanya penampilan tapi juga performance-nya. Tadi mungkin sudah mendengarkan jawaban dari Pak Bobi nih. Mungkin sekarang kita beralih ke Mbak Tata. Apa sih Mbak menurut Mbak tanggapan terkait pro dan kontra yang tadi ada di masyarakat? Berbicara tentang pro dan kontra pastinya selalu ada ya. Kita mulai dari kontranya dulu. Mungkin stigma dari masyarakat Indonesia sendiri yang menganggap bahwa seorang laki-laki identik atau mempunyai tugas untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan seorang perempuan hanya diam di rumah untuk mengerjakan rutinitas rumah tangga saja. Apalagi dengan pandangan yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa menanggung beban kerja yang biasa ditanggung oleh laki-laki, ataupun sebaliknya, seorang laki-laki juga tidak bisa menanggung atau melaksanakan tugas rutinitas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Tetapi di pro-nya sendiri, sudah banyak masyarakat kita yang terbuka pikirannya untuk melihat penyetaraan gender ini, di mana kita sebagai seorang perempuan bisa mengenyam pendidikan sama seperti laki-laki juga, dan bahkan berkesempatan untuk bekerja di bisnis maupun sektor lainnya, mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya pro dan kontra ini tuh lahir dari masyarakat yang terlalu melihat
zaman dahulu ya gitu ya. betul. Iya. Hanya Padahal- menguntungkan satu pihak gitu, Sep ya. Kira memang satu pihak, padahal di zaman sekarang untungnya itu banyak sekali ya Bapak dan Mbak Tata ya. Padahal contohnya seperti sekarang manfaatnya besar sekali untuk para laki-laki. Sekarang istri sudah bisa menafkahi juga, bantu menafkahi. Dan betul. kebalikannya juga, istri sekarang sudah bisa menyuruh laki-laki untuk nyapu, Nyapu, ngepel. itu udah nggak bisa nolak ya, Sep Sekarang ya. udah ada juga namanya bapak rumah tangga juga kan Rumah ya, tangga. Lintang ya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak dan besar Banyak, sekali untuk kita betul semua, sekali. Lintang. Kita memasuki pertanyaan selanjutnya lah ya, Sep. Tadi Pak Bobi sudah menjelaskan banyak terkait Bea Cukai Bekasi dan apa aja dukungan yang diberikan Bea Cukai Bekasi untuk kesetaraan gender. Sekarang kita coba tanya Mbak Tata nih. Di Bea Cukai Bekasi ini apa sih yang Mbak rasakan yang terkait kesetaraan gender? Untuk kesetaraan gender sendiri mungkin saya lihat terutama di kantor Bea Cukai Bekasi sudah menyediakan sarana dan prasarana yang sangat memadai dan mendukung kesetaraan gender itu tadi. Contoh yang pertama adanya jalur prioritas dan parkir prioritas, ruang laktasi atau toilet disabilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, mungkin terima kasih juga Pak Bobi sudah Iya. menyediakan wadah ekstrakurikuler untuk kita para milenial maupun yang sudah senior. Di antaranya ada band Bitri, kemudian Ada juga untuk komunitas bahasa Inggris kalau nggak salah ya Mbak Tata ya, Iya, di betul Bekasi sekali. ini. CEC ya Mbak Tata ya, Isi. Customs English Community Lintang. Iya, dan Anda ketuanya Pak ya? Oh iya, promosi Lintang. Promosi ya, nyerempet-nyerempet ya. Cerempet-cerempet. Ada apa lagi Mbak Tata? dan yang pasti ada komunitas basket di sini dan Oh iya. betul. alhamdulillahnya Abas. Abas, Iya, apa tuh? Anak basket? Anak basket. Oke, siap. saya juga bergabung di latihan basket itu. Mungkin dari Pak Bobi bisa gabung sama kita, Oh Pak. iya. Wah, luar biasa sekali nih Ini ya, nggak cuma benar-benar kolaborasi ya, Sep milenial dan juga kolonial. saya nggak nyebut ya, Sep. Jadi benar-benar emang terbuka sebetulnya aksesnya untuk siapapun Iya, ya betul. Lintang Dan ya. ternyata kesetaraan gender ini nyerempet-nyerempet ke ini apa ya, work life balance juga. Jadi Iya, pekerjaan jalan, terus kalau misalnya kita lagi jenuh-jenuhnya dengan pekerjaan yang numpuk, kita juga menyediakan ekstrakurikuler untuk merefresh lagi ya Pak ya. Iya. Jadi Betul sekali. ya saya tambahkan apa yang disampaikan Mbak Tata tadi, artinya dari diskusi kita mulai keluar nih dari kungkungan bicara gender itu koneksinya dengan jenis kelamin saja, tapi enggak ada peran di sana kan. Betul. Tadi ada klub basket, ada komunitas bahasa Inggris, terus ada juga apa namanya B3 Band, itu kan menggambarkan ya sudah kita kebersamaan di sana, kita lupakan itu jenis kelamin. Ya mungkin jenis kelamin itu misalnya joggingnya hanya untuk toilet saja, Iya. lurus ke kiri itu laki, lurus ke kanan perempuan. Udah selebihnya kita gabung. Nah, Siap, kira-kira gitu. Nah itu dia tadi udah banyak banget nih contoh yang udah diberikan dari Pak Bobi, Mbak Tata mengenai setara gender nih. Tapi pasti harapan kedepannya dari Pak Bobi dan Mbak Tata juga ada ya. Ya. Untuk kesetaraan gender ini seperti saya contohnya ingin berharap di Bea Cukai Bekasi ini ada kursi pijat Lintang. Kursi pijat masuk ke semua ya Sep ya, Betul. semua butuh kursi pijat ya Betul. Sep ya. Jadi kursi pijat kan kalau misalnya habis kerja kita bisa di kursi pijat untuk merelaksasikan lagi kan ya Pak. Iya, iya, iya. Ini mumpung ada kepala kantor Lintang. Langsung ditampung sama Langsung kepalanya ya ditampung Sep ya. Pak kepala kantor Iya. langsung kan. Mohon izin Pak. Iya, iya. Nah, itu kalau misalkan harapan dari saya ke depannya. Kalau dari Pak Bobi dan Mbak Tata, seperti apa harapan untuk kesetaraan gender ini? Mungkin dari Pak Bobi, silakan Iya. Pak. Pertama begini ya, saya berharap betul bahwa kita sudah mengerti tadi kesetaraan gender. Maka biasanya kita jangan terbuai dari apa yang sudah kita ngerti. Maka pesan saya begini, dengan kita mengerti kesetaraan gender, pertama nih ya, saya menghimbau bahwa kita harus mau bekerja keras. Satu, Siap. setelah mau bekerja keras, maka kita harus bisa bekerja keras. Yang kedua, setelah kita memahami gender, bahwa kita menyadari bahwa proses panjang menuju sukses itu harus kita sadari. Ya, kayak tadi bicara performance. Dan yang ketiga, banggalah menjadi diri Anda sendiri dengan prestasi yang Anda buat. Nah, kira-kira gitu apa kalau kita mengerti tentang gender tadi. Jadi tambah luas, tapi itu yang membuat kita bersemangat di dalam keseharian kita. Luar biasa banget ya Lintang ya. Tidak memandang laki-laki dan perempuan yang harus kita kedepankan itu adalah intinya kerja keras kita ya Sep. Betul, seperti yang contoh tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu itu sekarang tidak melihat dari laki-laki atau perempuannya, tapi
dari hasil kerja kerasnya, buah dari kerja kerasnya. Betul. Lintang. Yes, good. Nah itu dia tadi dari Pak Bobi. Kalau misalkan dari ibu milenial kita satu ini, bagaimana Iya, nih milenial. harapan untuk kesetaraan gender ke depannya? Harapan untuk kesetaraan gender ke depannya mungkin lebih mewakili kaum perempuan ya, dimana harapan ke depannya agar tidak lagi ada terjadi diskriminatif terhadap perempuan itu sendiri. Kemudian pandangan-pandangan yang menyudutkan perempuan, kekerasan fisik atau pelecehan seksual yang sering kali dialami oleh perempuan, saatnya kita semua melihat bahwa gender adalah satu kesatuan di mana mempunyai hak yang sama, bukan dua kubu yang saling berbenturan, kira-kira seperti itu. Luar biasa banget nih, boleh dong kita beri tepuk tangan yang meriah ya untuk dua narasumber kita Editor tadi. lagi, PR editor lagi, tolong masukkan ya editor ya soal tepuk tangannya. Tidak terasa Yosep, tadi pertanyaan terakhir dari kita untuk narasumber, untuk mengorek-ngorek narasumber kita pada hari ini nih. Betul banget. Jadi dari semua pertanyaan ini menjadi menambah cakrawala pengetahuan saya nih Lintang Iya, mengenai membuka. kesetaraan gender nih. Harapan yang sama juga untuk penonton, semoga Sobat BC Bekasi semua semakin terbuka dan semakin mengerti dari adanya podcast kita hari ini. Baik, itu dia podcast kita pada hari ini. Kita ucapin terima kasih Terima banyak kasih nih banyak Terima kasih, Pak Bobi dan Mas juga Yosep. Mbak Tata atas Makasih Mbak waktunya. Tata, makasih. sudah mau menjadi narasumber di Bicara Podcast Iya, edisi perdana Good. di BCK Bekasi. Oke Sobat BC Bekasi, tidak terasa kita tadi sudah berbincang panjang mengenai kesetaraan gender. Kiranya dapat menambah ilmu Sobat BC Bekasi dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang tadi masih bingung lah ya Sep ya. Betul. Semoga tercerahkan. Jangan lupa nanti ditonton vlog Podcast Lintang. Tidak terasa Sobat BC Bekasi, tadi kita sudah berbincang panjang mengenai kesetaraan gender. Jangan lupa ditonton podcast kita. Jangan lupa juga di like, share, komen. Seluas-luasnya ya, Ke seluruh Sobat BC Bekasi. Karena ini ilmu ya Yosep ya? Betul Ilmu ini. Iya. Di-share seluas-luasnya. Akhir kata dari saya dan rekan saya Lintang, pamit undur diri. Stay tune on the next episode of Bicara Podcast. Bye, terima kasih semuanya. Makasih Pak Bobi. Makasih, Mbak thank you, Tata. makasih.